Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar bersama, mari kita doakan orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, dan teman-teman kita semuanya. Semoga tetap dikaruniai kesehatan, keselamatan lahir batin, dimudahkan urusannya, dimudahkan usaha kerjanya, dilancarkan rezekinya, rezeki yang halal barokah dan melimpah. Bibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Mari kita belajar bareng, okay? Apabila panjenengan menemukan kesalahan, menemukan kekeliruan apa yang akan saya sampaikan, mohon untuk bisa memberitahu saya, karena saya adalah manusia biasa yang juga pasti mengandung berpotensi melakukan kekeliruan, melakukan kesalahan dalam sebuah penerangan. Gitu, okay? Mari kita belajar bareng-bareng sorof. Kita nanti fokusnya ke bina. Tetapi sebelum kita masuk ke materi bina, alangkah sebaiknya kita bahas dulu sedikit-sedikit tentang hal-hal lain yang berhubungan dengan bina. Ya. Ilmu sorof adalah salah satu cabang ilmu bahasa Arab yang mempelajari tentang pembentukan kata dan struktur kata dalam bahasa Arab. Okay. Ilmu sorof, ya, mempelajari tentang pembentukan kata dan struktur kata. Fokusnya ilmu sorof adalah untuk mengetahui bagaimana kata itu dibentuk dan diubah agar mengungkapkan bermacam-macam arti dalam bahasa Arab. Kemudian tujuan mempelajari ilmu sorof diantaranya adalah untuk memahami struktur kata.
struktur kata dalam bahasa Arab. Contohnya, kataba fi'il madi, yaktubu fi'il mudhari', katibun isim fa'il, maktubun isim maf'ul. Nah, tadi fokusnya adalah untuk mengungkapkan berbagai macam arti. Contoh, kataba telah menulis, yaktubu sedang menulis atau akan menulis. Katibun adalah subjek, orang yang menulis. Maktubun sesuatu yang ditulis, objek. Nah, ini tujuan dari mempelajari ilmu sorof. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua adalah menguasai cara pembentukan kata dalam bahasa Arab. Lek bentuk iki piye carane? Lah nanti ada hubungannya dengan struktur kata. Ada nasoro yang suruh, pakai nasoro yang suruh, ada fathah yaftahu, itu kan harokat-harokatnya beda. Doroba, nasoro sama, tapi yadribu sama yansuru sama yaftahu itu beda-beda ya. Yang kedua adalah menguasai cara pembentukan kata. Ini yang kedua. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan memahami teks Arab. Kalau kita sudah mahir ilmu sorof, maka dalam mengartikan arti dari kata-kata dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam tafsir itu akan lebih mudah. Ya, kalau kita bisa memaknai, mengartikan kata-kata teks-teks dalam Arab itu lebih mudah, maka kita akan lebih mudah untuk memahami. Nah, kita menginjak ke bina. Bina itu apa? Bina adalah pola pembentukan kata dalam bahasa Arab. Pola pembentukan kata dalam bahasa Arab. Nah, sedangkan suatu kata, setiap kata itu mengandung beberapa huruf. Ya, contohnya misalnya nasoro. Nasoro ini ada nun, ada shad, ada ro. Nah, setiap kata mengandung beberapa huruf. Nah, huruf dalam hijaiyah itu berjumlah 29. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dan sampai ya itu. Nah, huruf hijaiyah yang jumlahnya 29 ini dibagi menjadi dua. Ada huruf sohah, dua huruf ilat.
ada huruf shahih dan ada huruf ilat. Nah, huruf ilat itu hurufnya ada 3, alif, ya, wawu. Huruf ilat ada 3, 3, alif, ya, wawu. Kemudian yang huruf shahih ini adalah huruf-huruf yang selain alif, ya, wawu. Otomatis kayak jumlah total itu ada 29, maka huruf shahih ada 26. Ba, ta, sa, jim, ha, kho, dan sebagainya. Pokoknya selain alif, ya, wawu. Lagi, huruf dalam bahasa Arab terbagi menjadi 2 lagi. Ada yang namanya huruf asli, ada huruf tambahan. Ada huruf asli dan ada huruf tambahan. Dulu di dalam kelas 7 sebelum beberapa minggu yang lalu sudah saya jelaskan, ada wazan dan ada mauzun. Maksudnya bagaimana? Wazan itu adalah pola kalimat yang menjadi pedoman. Sedangkan mauzun adalah kalimat-kalimat atau kata-kata yang polanya mengikuti wazan. Contoh misalnya fa'ala, yaf'ulu. Ini namanya fatku dhammin. Kok fatku dhammin? Nanti. Contoh nasara yansuru. Pola kalimatnya adalah fathu dhammin. Fathu dhammin, fathah dhammah. Di dalam fi'il sulasi itu ada 6 pola harokat. Yang diangkat adalah fathu dhammin. Nah, mari kita bahas kaitan dengan wazan dan mauzun. Fa'ala, huruf yang pertama ini fa disebut fa fi'il. Yang huruf yang tengah disebut ain fi'il. Kemudian huruf yang ketiga adalah lam fi'il. Maka kalau kita contohkan nasoro, nun itu adalah karena lurusnya fa, berarti nun adalah fa fi'il, shad adalah ain fi'il, ra adalah lam fi'il. Kemudian kalau yaf'ulu dan kita contohkan yansuru, fa adalah fa fi'il, ain adalah ain fi'il, lam adalah lam fi'il. Maka nun di sini adalah ain fi'il, shad adalah nun adalah lam fi'il, shad adalah ain fi'il, ra adalah lam fi'il. Untuk iya, nah ini untuk iya adalah tambahan. Maka di dalam huruf hijaiyah yang ada 29 ini dibagi menjadi 2 lagi. Ada huruf asli dan ada huruf tambahan. Gitu. Oke. Ya. Di sini dulu kita hapus, ya.
ya. Kita fokus pada bina. Nah, bina. Bina sohah. Yang kedua bina mu'tal. Ya, bina dibagi menjadi dua, bina sohah, bina mu'tal. Bina sohah adalah tiap-tiap fiil yang huruf aslinya itu sohah semuanya. Sedangkan fiil bina mu'tal adalah fiil yang salah satu hurufnya adalah antara alif, wawu, atau ya. Ya, alif, ya, atau wawu. Dibolak-balik seperti boleh. Nah, sedangkan fiil bina sohah sendiri itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah fiil bina salim. Yang kedua adalah fiil bina mudha'af. Yang ketiga adalah fiil bina mahmus. Fiil bina salim, fiil bina mudha'af, fiil bina mahmus. Cara gampangnya ini, nek cara kula salim adalah yang selamat. Mudha'af adalah berlipat ganda, double. Mahmus di hamzahi, mengandung hamzah. Salim adalah yang selamat, mudha'af adalah berlipat ganda, double. Mahmus adalah di hamzahi, mengandung hamzah. Maksud dari fiil bina salim adalah tiap-tiap fiil yang hurufnya adalah huruf sohah semuanya, tidak mengandung huruf yang double, tidak mengandung juga huruf hamzah. Contoh dari salim adalah nasara, fataha. Nasara tidak mengandung huruf double, tidak mengandung hamzah, juga tidak mengandung huruf ilat. Fataha. Dan untuk fiil bina salim sendiri ini lebih sering dikatakan fiil bina sohah. Padahal sohah tadi bina ada dua, ada sohah, ada mu'tal. Sohah dibagi menjadi tiga. Tetapi yang sering fiil bina sohah adalah contohnya mungkin mengandung bina dari salim. Kemudian yang kedua adalah mudha'af. Mudha'af adalah tiap-tiap fiil bina yang huruf ain fiil dan lam fiil itu kembar, makanya ditasdidi. Akhirnya dari yang sudah ada di kitab Shoroh atas Shoroh Amsilat Tasdif adalah madda. Madda ini masuk dengan mudha'af karena ada huruf yang ditasdidi. Aslinya adalah madada. Ada ain fi'il dan lam fi'il hurufnya sama. Madda. Aslinya adalah madada. Kok bisa menjadi madda? Ini membutuhkan ilmu lagi, yaitu namanya ada pembahasan tentang iqlal. Iqlal adalah alasan-alasan mengapa huruf-huruf itu bisa berubah. Yang dua menjadi satu, atau nanti kalau
ada di mu'tal, nanti ada yang wawu menjadi alif atau ya menjadi alif atau lain-lainnya. Kemudian yang ketiga adalah mahmus. Mahmus sudah saya garis bawahi adalah mengandung hamzah. Hamazah, hamizun, mahwadaka, mahmuzun, dihamzahi. Jadi tiap-tiap fi'il yang mengandung huruf hamzah. Contoh adalah qara'a. Ini mengandung hamzah. Amala mengandung huruf hamzah. Mahmus, fi'il bina mahmus dibagi menjadi 3. Ada mahmus fa'i, ono mahmus aini, ada mahmus lami. Mahmus fa boleh, mahmus ain boleh, mahmus lam boleh. Tapi dulu ketika saya mendapatkan pelajaran itu di pesantren, mahmus fa'i, mahmus aini, mahmus lami. Nah, mahmus fa'i itu yang bagaimana? Mahmus fa'i adalah tiap-tiap fi'il yang fa fi'ilnya berupa hamzah. Contohnya amala. Amala ini bina mahmus fa'i karena fa fi'ilnya berupa hamzah. Kemudian mahmus ain adalah tiap-tiap fi'il yang ain fi'ilnya, ain fi'il adalah huruf yang tengah, ain fi'ilnya berupa hamzah. Contohnya sa'ala, hamzah yang tengah. Kemudian mahmus lami adalah tiap-tiap fi'il yang huruf lam fi'ilnya berupa hamzah. Contohnya nasya'a. Ini tentang fi'il bina shahih dibagi menjadi 3. Nah, bina mu'tal dibagi menjadi berapa? Masih kita hapus dulu. Bina mu'tal. Bina mu'tal dibagi menjadi 4. Bina mu'tal dibagi menjadi 4. Yang pertama ada bina misal. Yang kedua adalah ajwab. Yang ketiga adalah naqis. Yang keempat adalah lafid. Itu ya. Bina mu'tal dibagi menjadi 4. Bina misal, 2 bina ajwab, 3 bina naqis, yang keempat adalah bina lafid. Mari kita ungkap satu persatu. Secara bahasa istilah adalah misal adalah contoh. Misal adalah contoh. Misalnya dicontohkan. Contoh itu dicontoh adalah yang terbaik. Contoh berarti di depan. Artinya apa? Fi'il bina misal adalah tiap-tiap fi'il yang ain fi'ilnya berupa huruf ilat. Sekali lagi, bina mu'tal yang misal adalah tiap-tiap fi'il yang fa fi'ilnya berupa huruf ilat.
Jadi huruf paling depan. Ya, buat contoh yang terdepan. Contoh adalah, nah, contohnya adalah wa'ada. Wa'ada, huruf yang depan huruf ilat. Terus yasaro. Yasaro. Wa'ada yasaro. Saya buat contoh langsung juga. Wa'ada yasaro karena bina misal dibagi menjadi dua. Bina misal ada dua, yaitu yang pertama adalah misal wawi. Ya, yang pertama adalah misal wawi, yaitu bina misal yang fa fiilnya berupa huruf wawu. Yang kedua adalah misal ya'i, yaitu tiap-tiap fiil yang huruf dari fa fiilnya adalah huruf ya. Contohnya wa'ada yasaro. Masih banyak yang lainnya contohnya. Kemudian fiil bina mutal yang kedua adalah ajwab. Ajwab secara bahasa artinya berlubang, bolong. Bolong itu yang tengah, berlubang, jauh lubang. Bolong ini yang tengah. Orang bolong yang pinggir kan. Maksudnya adalah yang menjadi pokok pembahasan adalah huruf yang tengah, artinya ain fiil. Ajwab adalah tiap-tiap fiil yang ain fiilnya berupa huruf ilat, wawu atau ya. Karena huruf fiil bina ajwab juga dibagi menjadi dua, ajwab wawi dan ajwab ya'i. Contohnya adalah sona. Aslinya adalah sowana. Ini ajwab wawi, sona. Ajwab itu tengah, sowana. Sowana asli sowana. Kemudian saro. Saro ajwab ya'i adalah saro, aslinya sayaro. Gitu. Misal huruf yang depan, ajwab huruf yang tengah. Berarti ada huruf depan, ada huruf tengah, namun ada huruf yang terakhir. Naqis adalah yang kurang. Naqis artinya yang kurang. Misalnya saya punya roti ada 3, orangnya ada 4. Ketika saya kasihkan roti 1, 3 saya kasihkan, berarti yang tidak mendapatkan roti adalah yang keempat, berarti yang terakhir, karena tidak dapat bagian roti. Artinya fiil bina naqis adalah tiap-tiap fiil yang huruf terakhirnya, huruf lam fiilnya adalah huruf ilat, wawu atau ya. Bina naqis ini tadi ya dibagi menjadi dua. Satu naqis wawi, contohnya adalah wawi. Sebentar. Yang kedua adalah naqis ya'i. Contohnya yang lain adalah rodiya, aslinya rodiwa. Kemudian saro, aslinya adalah saroya. Ini ya. Jadi misal dibagi menjadi dua, misal wawi, misal ya'i. Ajwab juga dibagi menjadi dua, ajwab wawi, ajwab ya'i. Misal pun dibagi menjadi dua, naqis wawi, naqis ya'i. Kemudian lafif. Bina lafif adalah cara kula lafif adalah berlapis-lapis. Berlapis artinya lebih dari satu. Bina lafif ini dibagi menjadi dua. Ada yang namanya lafif mafruq.
yang pertama. Yang kedua adalah lafaz makrun. Lafaz mafruk adalah tiap fiil yang mengandung huruf ilat dua, huruf ilat dua makanya berlapis, mengandung huruf ilat dua yang terpisah, mafruk dipisah. Contoh adalah wako aslinya wakoya. Di dalam sorab adalah amsilat tasrifah wako yaki wiko yatan wa maukon fahuwa wakwin. Nah ini wako huruf wawu di huruf ilat wawu di fa fi'il dan huruf ilat ya di lam fi'il. Berarti yang tengah adalah huruf sohah, makanya mafruk dipisah. Kemudian makrun, yaitu tiap-tiap fi'il yang mengandung dua huruf ilat dan bersamaan. Contoh adalah syawa. Sawa yasli syayyan wa maswan fa huwa syawin. Sawa aslinya adalah sawaya. Itu. Jadi kita sudahi dulu, apabila ada kesalahan, kekeliruan apa yang saya terangkan di sini dari awal sampai akhir, mohon untuk dikoreksi dan disampaikan kepada saya. Saya akan sangat berterima kasih. Demikian, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.